Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ipan, NIM 2041970. Saya di sini akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran tematik di SDMI. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Menurut Ruslan 2012, pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran terpadu yang memiliki 10 model, yaitu 1. Penggalan, 2. Keterhubungan, 3. Sarang, 4. Pengurutan, 5. Irisan, 6. Jaring laba-laba, 7. Bergalur, 8. Terpadu, yang ke-9 terbenam, yang 10 jaringan kerja. Adapun penjelasan dari 10 model pembelajaran tematik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggalan. Model penggalan adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Yang kedua, keterhubungan. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Yang ketiga, sarang. Model sarang adalah model pembelajaran yang terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif dan efektif dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata pelajaran saja. Tetapi materi pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lainnya. Yang keempat, pengurutan. Model pengurutan adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel dengan mengurutkan topik-topik yang diajarkan. Tiap kegiatan akan dapat saling mengutamakan karena tiap subjek saling mendukung. Yang kelima, irisan. Model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pelajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema. Yang keenam, jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lainnya.
Setelah itu, dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang ketujuh, bergalur. Model bergalur adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir, dari beberapa mata pelajaran dicari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solving. Keterampilan yang digunakan dalam model ini disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Yang kedelapan, konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, dikaitkan dengan satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Keunggulan model ini adalah siswa merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Jika dapat diterapkan dengan baik, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal lingkungan sekolah integrated day. Yang ke-10 terbenam. Yang ke-9 terbenam. Model terbenam adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Yang ke-10, jaringan kerja. Model jaringan kerja adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubung dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.